Pada suatu hari, ada sebuah ilmuwan ayam yang ingin menciptakan sebuah ramuan. Katanya ramuan ini bisa menyembuhkan orang, tapi akan diuji coba terlebih dahulu. Ilmuwan itu pun mencoba untuk mengetes seberapa tegang kekuatan pasien itu, agar saat dicoba pasien itu tidak pingsan. Saat dilihat 120 itu termasuk normal bagi dia. Dia pun mengambil ramuan itu. Dia pun mengambil ramuan itu dan membawanya ke ruangan. Silakan masuk, Tuan. Dan saat dia masuk, tanpa disadari, dia lupa mengambil baju zirah anti kuman atau virusnya. Dan tanpa sadar, dia langsung menyuruh pasien itu untuk minum. Pasien itu pun meminumnya. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang aneh. Tiba-tiba ia pusing dan melempar minumannya ke bawah. Dan tiba-tiba ayam itu berubah menjadi babi. Dan ia mencoba untuk ingin keluar. Tapi ada rantai yang menyangkutnya di belakang. Ilmuwan itu pun mencoba menggedor-gedor pintu, tapi terlambat. Babi itu akan menerkamnya. Ilmuwan itu pun mati dan berubah menjadi babi. Dan penjaga itu pun mendengar ada suara gedoran. Seperti suara duk, duk, duk. Ia pun mencoba menjaga di pintunya. Tetapi pintu itu hancur dan para babi-babi itu langsung menyerang penjaga. Penjaga itu tidak dikasih ampun. Dan dia pun juga menjadi babi. Dan saat zombie itu ingin keluar dari laboratorium itu, ada suara tembakan. Satu zombie itu pun melihat. Rupanya masih ada penjaga yang memakai armor. Dan seperti yang kalian tahu, penjaga itu pun langsung digebuk oleh zombie. Dan di luar laboratorium itu ada suara dobrakan. Tuh, 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 tuh. Dan betul saja, pintu itu didobrak mudah dengan zombie. Dan zombie pada keluar, tetapi harus berdesakan. Lalu ada warga setempat yang berjalan ingin ke warung. Dan ia melihat bahwa ada ayam seperti babi. Atau bisa dibilang memang babi beneran ya. Dia melihat dan langsung kabur terbirit-birit ke markas tentara yang ada di kota setempat itu. Dan ayam itu pun berkata kepada tentara setempat, "Pak, ada babi di laboratorium pembuat ramuan." Tentara itu pun menjawab, "Kenapa bisa ada? Bagaimana bisa ada babi di sana?" Ayam itu pun menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Saya ingin ke warung." Suara itu pun langsung dicela dan dia langsung dimakan oleh para babi-babi itu. Tentara itu pun bersiap untuk menembak. Dar. Tetapi babi itu tidak mati. Ia malah terus melanjutkan makannya dan malah semakin marah.
Satu babi pun mencoba memakan dia, tapi dia langsung menendang. Sampai babi itu terjungkal ke tengah para pasukan temannya sendiri. Tentara Piti itu pun segera lari. Ia menggunakan mobil bajanya untuk lari. Ia pun sampai ke tempat teman-temannya yang sedang beristirahat. Dengan tergesa-gesa, dia membilang, "Hey bro, ada babi di pos 1. Tentaranya pun atau anggap saja namanya sebagai Doni. Doni pun berkata, "Hah, kamu palingan bohong." Dan tentaranya pun menjawab, "Sumpah, lu lihat, gua udah sesak nafas gini, dia masih bilang bohong. Lihat, senjata gua udah hilang, udah diambil sama para babi itu." Tony pun menjawab, "Alah, palingan itu sedang cosplay." Tentara itu pun menjawab, "Beneran bro, tadi ada warga setempat yang udah dimakan sama para babinya." Temannya yang lagi satu pun, anggap saja sebagai namanya sebagai Anton, menjawab, Hei, mana mungkin ada zombie atau babi?" "Ada bro, beneran, lu gak percaya?" Anton pun menjawab, "Palingan itu cuman cosplay yang bikin lu kaget doang. Mana mungkin lagian itu lu gak tahu kan itu dari mana asalnya." "Gua tahu bro, itu berasal dari laboratorium pembuat ramuan." Anton pun mulai kepikiran, kalau di laboratorium pembuat ramuan bisa jadi, kan bisa aja ilmuannya membuat ramuan yang bisa menginfeksi semuanya. Tony pun langsung membantah perkataan si Anton. "Mana mungkin bro, itu kan ilmuannya udah profesional. Lagian itu juga udah ada penjaga. Positif thinking aja bro, kemungkinan tuh mereka lagi cosplay kan. Gak mungkin lagian. Gak mungkin, ngemana ada itu babi-babi kayak zombie kayak jelas itu." Anton pun menjawab sambil menghela nafas, "Bro, gua bilangin lagi sekali, itu lu gak boleh main bercandaan. Walau dia udah profesional, tapi kemungkinan dia itu kan bisa membuat kesalahan yang fatal." Tony pun langsung menjawab dengan tegas, "Hei, lu denger gak sih? Gua bilang itu cuman trik tipuan. Lu kalau gak percaya, udah deh, mendingan gak usah percaya komedian kayak gitu. Lagian mereka cuma merayain doang. Lagian tahun lalu juga kan mereka rayain kayak gitu, karena ramuannya berhasil menyembuhkan banyak warga setempat." Anton pun memikirkan, tapi bisa juga itu cuma cosplay. Tapi kan gak mungkin loh. Tahun lalu kan mereka cosplay, gak sampai makan warga setempat. Itu pun babinya udah banyak, melebihi yang ada di laboratorium. Tony pun bertanya juga, "Tapi iya juga ya. Tapi gak mungkin bro, udahlah percaya kepada gue bro." Anton pun marah dan pertengkaran pun dimulai. Mereka pun saling adu mulut, sedangkan tentara ini masih santai. Tentara ini pun juga memikirkan apa yang dipikir Tony, kalau itu palingan cuman cosplay. Tiba-tiba ada suara tabrakan keras, duar, sampai memunculkan suara. Mereka pun
menoleh ke tempat sumber suara itu. Mereka pun sering bertanya, apaan tuh cok? Kenapa bisa ada tabrakan anjir? Rupanya ada sebuah mobil yang menabrak pelang jalan sehingga terbakar hebat. Namun ini yang terjadi. Dari api yang membara itu pun muncul babi yang dibilang hanya komedian oleh Tony. Dan Anton pun segera membantah yang Tony tadi bilang. Benar kan? Itu bukan komedian. Itu kayak zombie bro. Lu bayangin, mana ada juga orang yang bisa ngelewatin api, bahkan kebal oleh api. Kita aja udah di api, udah gosong bro. Tony pun mulai percaya apa yang dikatakan Anton. Tetapi tentara yang lagi satu ini di pikirannya masih membilang itu komedian. Karena di pikirannya kemungkinan itu adalah ilmuwan yang memakai ramuan anti api. Tiba-tiba ada warna hijau di sekitar tubuhnya dan dia langsung terbaring. Teman-temannya mencoba membangunkannya. Tetapi inilah yang terjadi. Benar saja. Tentara itu pun menjadi babi atau bisa disebut sebagai zombie. Tony dan Anton pun segera masuk ke mobil lapis bajanya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan zombie atau babi yang memakai jangkar. Zombie ini bisa menembakkan jangkar ke roda ban mobil mereka. Dan zombie ini juga bisa menembakkan jangkar agar mereka bisa menarik mobil baja ini. Salah satu dari mereka pun menembakkan jangkarnya, tetapi tidak sanggup untuk menarik mobil baja lapis tank itu. Sehingga yang ketarik pun dianya sendiri. Namun justru itu akan memunculkan akibat. Karena dengan itu zombie atau babi bisa lebih cepat jalan. Babi atau zombie itu pun langsung melompat dan akan memukul bagian lemah dari mobil tank itu. Tank itu pun langsung menembakkan rudal tepat di mukanya, yang membuat mukanya terbakar dan jangkarnya terjatuh. Namun, babi ini tidak semudah babi pada umumnya. Saat terkena api, dia malah senang dan membuat dia murka. Karena dengan api, energi babi akan semakin kuat. Tetapi, dia malah terpeleset dan terkena jangkarnya sendiri. Sehingga kepalanya jatuh dan kena muncung tajam dari jangkar itu. Dan dia pun mati karena senjatanya sendiri. Saat babi kedua ingin menembakkan jangkarnya, tank itu pun mengeluarkan rudalnya. Saat ingin menembak, dia sudah lebih dulu siap. Dengan besi yang dia ambil dari laboratorium. Karena besi di laboratorium itu sangat kuat. Bahkan kuman pun tidak bisa masuk ke besi itu. Yang membuat rudal yang ditembakkan oleh tank itu pun penyet dan terjatuh. Namun karena rudal itu terjatuh, sistem di dalamnya pun memicu ledakan.
yang membuat ledakan besar. Tetapi walau dia sudah memakai dinding itu, masih ada celah untuk ledakan masuk ke tubuhnya dan mati. Dia mati bukan karena api, tetapi karena terkena dinding laboratorium itu sendiri. Tiba-tiba ada babi yang membawa roket. Rupanya babi ini adalah babi ilmuwan itu sendiri. Karena ilmuwan itu sangat pintar, dia menciptakan sebuah mekanisme yang sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan mobil lapis baja ini berkeping-keping. Lanjut part 2.